Assalamualaikum semua. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sudahkah kalian minum air mineral hari ini? Seperti yang kita tahu, air sangat dibutuhkan untuk tubuh kita. 2/3 isi bumi itu adalah air. Tetapi tidak semua air dapat dikonsumsi dan layak dikonsumsi. Lalu, apa saja syarat air agar dikatakan layak untuk dikonsumsi? Bersama Ustazah kita akan belajar tentang keberadaan air di permukaan bumi. Ketersediaan air di bumi. Seperti yang kita tahu bahwasanya tidak semua air di permukaan bumi merupakan air yang layak untuk dikonsumsi. Kenapa? Karena hanya ada 97% itu adalah air laut. Air laut sangat asin sehingga tidak dapat untuk dikonsumsi. Untungnya kita memiliki 3% sisanya merupakan air bersih. Tetapi air bersih sendiri memiliki komposisi yaitu 69%-nya adalah salju abadi, 30%-nya adalah air tanah, 0,7%-nya itu termasuk kelembapan air, dan 0,3%-nya itu adalah air tawar. Ini air tawar itu adalah yang biasa kita konsumsi sehari-hari, termasuk air danau, air sungai, dan mata air yang lain. Lalu pertanyaannya, air cuma sedikit tapi kok tidak habis-habis ya? Itu dikarenakan adanya siklus air, di mana air di laut itu akan mengalami penguapan sehingga akan membentuk awan-awan. Awan tersebut akan dibawa angin menuju suatu tempat dan turunlah hujan. Air yang turun akan diserap danau maupun sungai dan akan dikembalikan lagi ke laut untuk melakukan siklus air selanjutnya. Lalu apa saja syarat yang harus dipenuhi agar air dikatakan layak konsumsi? Air harus memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama adalah syarat secara fisik, kemudian syarat kimia, dan syarat secara mikrobiologi. Persyaratan secara fisik. Yang pertama, air tidak keruh. Kemudian, air tidak berwarna dan air tidak beracun. Selanjutnya, air tidak berbau dan air memiliki suhu antara 10 derajat sampai 22 derajat Celcius atau bisa dikatakan suhunya sejuk. Yang terakhir, tidak ada endapan pada air. Syarat yang selanjutnya adalah persyaratan secara kimia. Air dikatakan bersih secara kimia jika tidak mengandung bahan beracun. Selanjutnya, air tidak mengandung bahan kimiawi berlebih, air cukup yodium, sehingga air tidak memiliki kadar yodium yang tinggi. Kalau air memiliki kadar yodium yang tinggi, maka rasa air tersebut akan asin. Yang selanjutnya adalah pH air harus berkisar antara 6,5 sampai 9,2. Syarat selanjutnya adalah persyaratan secara mikrobiologi. Air dikatakan bersih secara mikrobiologi jika tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Jadi, apakah air di rumah kalian sudah memenuhi persyaratan sebagai air yang bersih? Sumber air di permukaan bumi memang tidak banyak. Ditambah lagi ulah manusia yang sering seenaknya sendiri, seperti membuang sampah di bantaran sungai sehingga sungai tercemar, dan juga pembakaran hutan demi membuka lahan baru untuk pembangunan mal-mal dan bangunan tingkat yang lebih tinggi. Semua hal itu tentu saja akan mengurangi sumber air bersih di permukaan bumi. Akibatnya akan terjadi krisis air bersih atau kelangkaan air bersih.
Apa saja dampak dari krisis air bersih tersebut? Dampak krisis air bersih. Yang pertama adalah kekurangan air atau kelangkaan air terjadi di mana-mana, sehingga banyak sekali orang yang mengantri demi mendapatkan sedikit air bersih. Akibatnya, banyak sekali yang mengalami dehidrasi dan menyebabkan pada kematian. Selanjutnya adalah bumi-bumi atau tanah-tanah menjadi tandus dan banyak sekali tanaman yang tidak bisa tumbuh. Ada juga penyebab efeknya akan berefek juga pada binatang, sehingga binatang kekurangan sumber air untuk minum. Jadi banyak binatang yang akan mati karena berebut sumber air yang sedikit. Efeknya pada petani juga berdampak pada gagalnya panen para petani. Hal tersebut jelas merugikan para petani. Dan juga untuk petani tambak, banyak ikan yang mati karena banyak sekali sumber air yang tercemar ataupun sedikitnya sumber air yang dapat digunakan untuk beternak ikan. Wah, mengerikan sekali ya nak, dampak dari krisis air tersebut. Lalu, adakah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi terjadinya krisis air bersih? Yuk kita simak video selanjutnya. Tindakan membantu mengurangi krisis air bersih. Hal yang pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan membuat lubang resapan biopori. Lubang resapan biopori tersebut adalah lubang yang dapat mampu menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah, sehingga cadangan air dalam tanah akan terus bertambah. Nah, di sini program pemerintah pernah mengadakan bahwasanya satu rumah membuat satu lubang resapan biopori. Kemudian yang kedua adalah dengan cara menanam pohon. Jelas, akar-akar pohon itu dapat menahan air di dalam tanah, sehingga tidak akan meluap ke atas dan tidak menyebabkan banjir. Dan pada saat musim kemarau, air tersebut dapat digunakan sebagai cadangan air dalam pohon untuk melakukan fotosintesis. Nah, selanjutnya adalah menghemat penggunaan air. Hal ini adalah tindakan sederhana yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya krisis air bersih. Apa saja yang dapat digunakan untuk menghemat penggunaan air? Yang pertama, kita dapat memakai pancuran saat mandi, ya, daripada menggunakan air dalam bak, kita lebih baik menggunakan pancuran saat mandi. Hal tersebut tentu saja dapat menghemat penggunaan air. Yang kedua adalah dengan membatasi penggunaan air keran. Kalau ingin gosok gigi ataupun ingin cuci tangan, sebaiknya menggunakan gayung, karena keran air ini akan sangat boros sekali penggunaan airnya. Selanjutnya, menyiram tanaman dengan bijak. Siramlah tanaman pada pagi hari, karena pada saat itu sinar matahari sangat baik bagi tanaman untuk melakukan fotosintesis. Nah, selanjutnya adalah hal sepele yang sering kali kita lupakan, yaitu pilih mengukus daripada merebus. Kenapa? Karena mengukus lebih sedikit membutuhkan air daripada merebus. Setelah mengukus, kita masih bisa menggunakan air kukusan untuk mengukus masakan yang lain. Sedangkan pada saat merebus, setelah merebus salah satu masakan, maka kita harus membuang air tersebut. Itu sama dengan membuang air dengan sia-sia. Bagaimana anak-anak? Apakah tindakan penghematan air tersebut bisa kita lakukan? Seharusnya seperti itu ya. Gimana anak-anak? Sekarang sudah paham ya?
bahwasannya kita sendiri dapat melaksanakan tindakan untuk mencegah terjadinya krisis air bersih. Salah satunya yaitu dengan menghemat penggunaan air. Selain 4 hal yang Ustazah sebutkan tadi, adakah tips yang lain dari kalian untuk melakukan penghematan air? Kalau ada, komen di bawah ya, Ustazah tunggu jawabannya. Demikian dulu materi kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi dalam video-video yang selanjutnya. Mohon maaf jika Ustazah banyak sekali salah kata. Akhir pertemuan Ustazah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa minum air mineral hari ini. Bye-bye.